3 merek untuk fungisida dan 3 merek untuk insektisida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Safi Official. Pada kesempatan hari ini Sabtu tanggal 11 Desember 2021, saya akan menjawab 2 pertanyaan dari teman-teman, yaitu untuk update tanaman cabai yang tanpa pupuk dasar. Jadi cabai yang saya tanam di sebelah ini tanpa pupuk dasar. Dan yang kedua akan menjawab pestisida yang saya gunakan untuk tanaman cabai merah besar ini. Namun sebelum kita menjawab pestisida yang kami gunakan, kita akan update hasil tanaman cabai merah besar varietas Baja MC pada lahan tanpa menggunakan pupuk dasar. Jadi awalnya kami buat bedengan, langsung kami tanam, terus umur sekitar 10 hari lebih kami kocor sekali, baru umur 25 hari kita berikan pupuk dasar. Jadi pupuk dasarnya itu menyusul. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang ingin melihat cara pemberian pupuk dasarnya di umur 25 hari setelah tanam, bisa dilihat di channel ini di playlist, atau nanti linknya saya siapkan di deskripsi video ini. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu hasilnya. Kalau untuk yang mati, alhamdulillah teman-teman bisa lihat sendiri, masih 99%. Saat ini umur 57 hari setelah tanam belum ada. Hanya 1 atau 2 saja yang mati kami cabut terus kami sulam. Tapi kalau untuk yang kuning seperti ini teman-teman, di area sini ada sekitar 8 kalau tidak salah. Tapi tidak kami cabut karena sayang, sudah besar dan untuk sulamannya pun sudah habis. Ini kami berikan sulaman di sebelahnya, tapi sayang untuk dicabut karena yang ada di area sini sekitar 8 tidak menjalar pada samping-sampingnya. Sampingnya masih aman. Untuk penyembuhan penyakit kuning ini setelah saya praktekkan ternyata tidak sembuh. Jadi mohon maaf, bagi saya untuk kuning seperti ini itu belum ada obatnya. Sekali lagi belum ada obatnya karena kami sudah melakukan beberapa kali. Nah, kita juga melihat buahnya seperti ini. Alhamdulillah teman-teman. Biasanya kalau tanpa pupuk dasar itu tanaman akan kelihatan rimbun pada saat umur 70 hari sampai 75 hari. Berbeda dengan yang ada pupuk dasar. Kalau ada pupuk dasar sekitar 60 hari sampai 65 hari. Berarti selisih 10 hari itu nanti kelihatan rimbun. Nah, kita lihat ke tengah sebelum menjelaskan pestisida yang saya gunakan, karena adanya permintaan dari teman-teman untuk menjelaskan pestisida yang digunakan. Nah, biarpun kecil tetap hidup. Nanti yang saya katakan tadi insya Allah akan kelihatan subur dan maksimal setelah umur 70 hari. Karena awalnya tersendat tidak ada pupuk dasar. Tapi kalau melihat tanamannya seperti ini, sama di samping ini, walaupun tampak kecil tapi masih terus mucuk. Buahnya pun seperti ini, cukup lumayan karena pada saat ini musim hujan, apalagi yang area sini tanahnya selalu basah, tidak terjadi layu, sudah beruntung. Jadi seperti inilah kondisinya, hampir sama. Ini waktu pagi hari sekitar jam setengah 8.
Nah, buahnya seperti ini. Nah, setelah seperti ini teman-teman harus mengantisipasi lalat buah, karena setelah tanaman itu tidak mati atau normal sampai umur 60 hari kurang lebih, itu seharusnya lalat buah sudah diantisipasi sejak umur 40 hari. Jadi kondisinya seperti ini. Tapi sudah kami berikan perangkap. Nah, di sana ada satu, terus di situ juga ada satu, tinggal pasang yang sebelah barat. Nah, setelah melihat kondisi tanaman, kita akan memberitahukan pestisida yang saya gunakan. Nah, inilah pestisida yang saya gunakan untuk tanaman cabai merah besar saya ini. Jadi hanya menggunakan 3 bahan aktif, 3 merek untuk fungisida dan 3 merek untuk insektisida. Untuk insektisidanya saya menggunakan Dangkey, ini bahan aktif metomil. Terus saya gunakan Optimax, ini bahan aktif abamectin. Yang ketiga saya gunakan Desis, ini bahan aktif deltametrin. Jadi untuk desisnya ini tidak kita semprotkan, hanya sesekali saja teman-teman, ketika melihat tanaman itu ada gejala yang parah, itu saya gunakan campur dengan bahan aktif abamectin. Misal terkena tungau, itu kalau kita spray menggunakan bahan aktif 2 ini, insya Allah akan sembuh. Jadi yang sering saya gunakan abamectin 2 kali, Dangkey bahan aktif metomil 1 kali, 2 kali, 1 kali, terus seperti itu. Nanti setelah beberapa kali menggunakan ini, kita jeda menggunakan bahan aktif deltametrin. Ini hanya 3 insektisida. Terus kemudian untuk fungisidanya, bahan aktif yang pertama saya gunakan terus, yaitu bahan aktif Mancozeb menggunakan D10. Tapi saya untuk bahan aktif Mancozeb ada 3 merek. Yang pertama D10, terus yang kedua Antila, ini Antila, terus yang ketiga menggunakan Bion M. Ini untuk bahan aktif Mancozeb. Tapi untuk penyepraiannya tidak dicampur teman-teman, kita sendiri-sendiri. Seandainya semprot pertama ini menggunakan D10, nanti D10 lagi, terus penyemprotan kemudian kita ganti Antila, bahan aktif Mancozeb sama. Pokoknya bahan aktif Mancozeb ada 3. Untuk Bion M saya hanya menggunakan 3 kali selama musim panen. Jadi dari awal tanam sampai akhir panen itu saya menggunakan Bion M ini 3 kali. Yang pertama saat umur kurang lebih 10 sampai 20 hari setelah tanam. Yang kedua umur 40 sampai 50 hari setelah tanam. Dan nanti 1 minggu menjelang panen. Jadi nanti 1 minggu menjelang panen menggunakan Bion M ini. Kalau untuk yang lain ini selalu saya pakai hanya jedanya 1 kali, 2 kali bahan aktif Mancozeb ini, terus saya rolling Antrakol. Antrakol hanya 1 kali, 2 kali Mancozeb, 1 kali Probinep, 2 kali Mancozeb, 1 kali Probinep, seperti itu. Untuk insektisidanya ini 2 kali, terus yang lain 1 kali. Nah, seperti inilah untuk pestisida yang saya gunakan, menggunakan Dangkey, Desis, Optimax ini untuk insektisidanya, fungisida Amistartop, Antrakol, dan D10, seperti itu. Nah, untuk Amistartop belum saya pakai teman-teman. Jadi Amistartop ini nanti dipakai setelah kira-kira tanaman cabai itu menjelang panen atau setelah umur 70 hari. Lebih bagusnya kalau tanaman itu
tidak ada kendala yang parah, maka nanti diberikan setelah mulai panen. Jadi mulai panen menggunakan Amistar Top ini. Karena kalau kita menggunakan Amistar Top, tanaman kondisinya subur, maka akan cepat stuck, cepat berhenti. Jadi agar tanaman itu tidak berhenti, kita hindari dulu untuk fungisida Amistar Top. Nah, seperti ini. Dan itu sedang dilakukan perempelan daun pada bagian bawah cabai. Seperti inilah, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.